dan juga yang menonton kita di YouTube Smart FM Makassar dan YouTube DPRD Kota Makassar. Saat ini kami sedang berada di lorong wisata Perak Somerset di Jalan Borong Raya, tepatnya di lorong Timah. Ya, ini langsung diarahkan oleh Google Maps masuk di lorong Perak. Betul, ya. dan ini berada di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala. Jadi warga Manggala, warga Kelurahan Borong boleh bergabung ke sini untuk bisa mengikuti acara ini secara langsung ya. Baik, nah tentu pada kesempatan sore hari ini bersama saya Erik Alamsyah dan juga saya Silvana Roslin. Betul, ini sore ini kita menghadirkan 3 narasumber. Betul. Kalau wakil rakyat kita, wakil ketua DPRD Kota Makassar, ini tentunya masih on the way ke sini dan di atas ini sudah ada 2 pria ganteng dan saya adalah pria ganteng juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya perkenalkan untuk narasumber dan kita memulai secara resmi acara ini, perlu kami informasikan kepada pendengar, penonton di mana saja berada yang menyaksikan acara di sore hari ini. Sekali lagi kami berada di lorong wisata Perak di Kelurahan Borong Raya dalam rangka kegiatan kemitraan anggota DPRD Kota Makassar. Sore hari ini temanya adalah dari lorong wisata serap aspirasi warga. Boleh tepuk tangan yang meriah. Dan sekaligus acara ini sebagai sosialisasi aplikasi Erota atau E-Reses oleh kita. Ini adalah sebuah aplikasi yang digagas oleh Bapak Sekretaris Dewan Kota Makassar, Bapak Dahyal. Luar biasa ya. Dan nantinya di sore hari ini akan hadir Bapak Adi Rasid Ali SE, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Kemudian yang sudah berada di atas panggung ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Bapak Muhammad Reza SSTP MSI. Terima kasih Pak Reza untuk waktunya. Kemudian Kepala Inspektorat yang sore hari ini diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Kota Makassar. Terima kasih Pak untuk waktunya dan salut benar deh dengan kesabaran yang sudah datang sejak mungkin kalau Pak Reza sempat sholat asar bareng. Wow, alhamdulillah ya. Ya, dan ini tentu akan sangat bermanfaat untuk warga di sini. Bagaimana nanti lorong wisata ini lebih dikembangkan lagi. Betul. Pengrajin-pengrajin di sini itu bisa lebih makmur dan kaya-kaya ya. Yang intinya adalah bagaimana mengerti semua Ki. Iya. Ada yang paham semua dengan lorong wisata? Mana suara tak? Sudah paham semua Ki tentang lorong wisata itu apa? Halo. Belum. 5.000 orang di sini, ada yang dengar suara kita? Paham semua Maki dengan lorong wisata, mengerti Maki? Iya. Nanti sebentar langsung saja kalau begitu ya kita akan menanyakan ya kepada Pak Reza ini tentang lorong wisata ya karena Pak Reza selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu penanggung jawab ya Pak ya untuk bagaimana lorong wisata ini dipastikan berjalan sesuai arahan dari Wali Kota Makassar. Tapi Pak Reza mic-nya bisa dipakai. Pak Reza mungkin secara umum menggambarkan tentang lorong wisata itu meskipun ini sudah sering kali dijabarkan di mana-mana dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga setidaknya kurang lebih sudah tahu tentang apa lorong wisata, tapi diferensiasi dan spesialisasi setiap lorong-lorong wisata itu kenapa harus dikedepankan, mengapa harus ditonjolkan dan berangkat dari mana hal-hal itu bisa menjadi pertimbangan untuk menetapkan ini adalah sebuah lorong wisata. Silakan Pak Reza. Ya, silakan Pak Reza. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodong-dodongin orang tua aku selalu di sini. Kodong. Saya ulangi mungkin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sekretaris Inspektorat Kota Makassar, MC, teman-teman dari DPRD, orang tua saya, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan kami menyampaikan apa itu lorong wisata.
Lorong wisata itu gambarannya seperti ini. Kita ambil contoh Bapak Ibu jalan-jalan ke Bali. Berwisata ke Bali. Apa yang kita cari di Bali? Baru kita turun dari bandara pasti mau kita foto-foto. Mana mau tulisan Bali ji, langsung mau kita foto-foto, itu pertama. Berarti di lorong wisata itu ada harus spot foto, di mana kalau orang datang di sini senang lihat tempat itu, mau kita foto-foto di depan itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita datang ke Bali, pasti yang pertama, apalagi ibu-ibu itu cari oleh-oleh. Cari oleh-oleh. Nah, makanya di lorong wisata itu harus ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Orang datang sini, ada buah tangan yang harus dibawa pulang. Kalau di lorong perak ini berarti peraknya itu sudah bisa dibawa pulang. Dalam artian dibeli atau dipesan. Bukan diminta, tetapi dibeli. Nah, itu berarti dari lorong perak ini harus sudah bisa ada yang nampak, ada yang langsung bisa dibawa pulang oleh masyarakat. Nah, kalau kita ke Bali lagi, apa lagi yang kita cari di sana? Kita pasti ingin sesuatu yang enak dipandang mata. Pasti kita cari makan. Toh, di mana-mana kalau kita pergi suatu tempat, apa makanan khasnya di sini? Ya, mudah-mudahan di sini ada juga makanan khas, ada minimal tempat bisa orang makan di sini atau sesuatu yang bisa dirasakan di tenggorokan orang yang datang di sini. Itu prinsip-prinsip utama. Kemudian yang paling pokok dari lorong wisata yang ingin Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota sampaikan kepada kita, lorong wisata itu tujuannya yang paling utama dan paling utama adalah bagaimana ada kebangkitan ekonomi di sini. Kita tahu ini lorong perak, tetapi mungkin mohon maaf, mungkin orang-orang tertentu di luar sini yang tahu. Melalui lorong wisata ini diharapkan minimal seluruh orang Makassar tahu kalau di mana kalau mau bikin pesan perak. Ya, minimal orang Makassar tahu, oh mau pesan perak itu harus ke lorong perak di Borong Raya masuk, ada situ tempatnya. Ini yang kita mau explore, ini yang kita mau angkat ke permukaan. Setidaknya kalau ada orang dari luar Makassar datang juga, di mana kak bisa pesan perak, di mana kak bisa cari contoh-contoh perak, saya mau pesan saya mau bikin. Oh ke sini ki, di Borong Raya masuk lorong pas tikungan. Itu yang ingin tujuan dari lorong wisata adalah kebangkitan ekonomi. Kemarin 2 tahun hampir seluruh dunia mengalami penurunan pendapatan atau penurunan ekonomi, di mana efek dari COVID-19 atau pandemi. Melalui ini kita harapkan bisa bangkit kembali, bisa bangkit. Makanya di lorong wisata ini hampir semua SKPD itu Pak Wali perintahkan untuk turun ke lorong wisata. Kalau kami DKP urusan tanaman-tanaman kayak sayur, lombok, itu tugas kami. Dan di sini terakhir kami sudah berikan hidroponik, cuma mungkin belum dipasang ya hidroponik. Kemudian DP2 itu Dinas Pertanian dan Perikanan akan memberikan bantuan bibit kalau kita ini mau menggalakkan lobster air tawar. Nanti akan dilatih orang yang bisa dan mau untuk mengelola itu, karena ini lobster air tawar lumayan juga harganya, meskipun lobster air laut itu lebih mahal, tapi susah toh nggak dapat kalau lobster air laut. Tapi kalau kita biarkan lobster air tawar, maka akan ada tambahan income untuk masyarakat situ. Kalau tanaman kemarin tadi pagi saya keliling, ada 3 kecamatan yang saya bawa orang untuk studi tiru. Bukan studi banding ya, studi tiru untuk mempelajari bagaimana kesuksesan di situ. Kalau KWT jalan khususnya di sini banyak saya lihat ibu-ibu. Ibu-ibu kan rata-rata saya lihat ini, saya perkirakan anak-anaknya ini sudah tamat SMA semua nih. Berarti sudah tidak terlalu parutu semua anak-anak mungkin di rumah. Kalau jam-jam 9-10 kan pasti tidak ada yang kita bikin. Bapaknya sudah pergi bekerja, pasti waktu-waktu itu kosong khususnya ibu rumah tangga. Disinilah kalau kita memang mau
untuk bercocok tanam, karena di beberapa tempat yang kami berikan bantuan itu dan sudah berhasil, minimal kebutuhan hari-harinya itu tidak perlu beli lagi. Dalam artian pertama lombok. Lombok kecil itu kan sekarang sudah 50 naik lagi, kemarin 40 naik lagi 50, sempat 120.000 per kilo. Nah, lombok, kemudian bawang. Bawang juga itu kemarin agak turun bawang. Kemudian sayur-sayur. Sayur-sayur yang dihasilkan oleh lorong wisata rata-rata itu langsung diterima di Glael, Hypermart dengan harga yang tinggi. Kenapa dia bisa berani beli harga tinggi? Karena sudah terjamin bebas pestisida, aman ki. Tidak kayak yang biasa kita beli di pasar, banyak semprot-semprot pestisidanya, racun-racunnya sudah banyak. Kalau yang dihasilkan di lorong wisata itu rata-rata sebagian besar itu lebih higienis, lebih safety dari bahan-bahan yang berbahaya. Dan rata-rata yang sudah mengelola itu alhamdulillah pendapatannya. 2 hari yang lalu saya ke daerah Buntus itu di BTP, ibu-ibunya itu sudah berani bikin pendopo. Saya bilang, dari mana ambil uang? Lombok jadi jual. Hasil jual-jual seperti itu, Ji. Ini contoh kecil. Waktu bagaimana? Enggak, Pak Reza. Oh, iya, silakan Pak Reza. Iya, karena panjang kalau saya cerita lorong wisata. Lanjutkan Pak Kadis. Iya. Nah, itu baru tentang DKP. Nah, ini baru dua dinas yang saya sampaikan. Ada lagi nanti Damkar. Damkar itu akan melatih 1 orang pemuda di sini untuk bagaimana menangani kalau ada terjadi bahaya kebakaran. Tapi mudah-mudahan tidak bekerja jadi anak muda ya. Kita berharap insya Allah Tuhan lindungi kita semua. Ada juga nanti dari BPBD melatih anak muda untuk kalau ada bencana terjadi. Mudah-mudahan juga tidak ada bencana di sini insya Allah. Amin. Kemudian dinas sosial juga alhamdulillah kalau saya lihat di sini sedikit sejahtera aja warganya. Namun kalau di beberapa lorong-lorong yang ada itu ya saudara-saudara kita masih kurang mampu, itu dinas sosial sangat berperan situ mendata dan betul-betul menyisir siapa-siapa warga yang kurang mampu. Ada lagi dinas DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini di lorong-lorong banyak yang kita sering dengar, kita lihat banyak kejadian-kejadian kriminal di lorong. Ya, inilah tugasnya DP3, membuat shelter bagaimana ibu-ibu dan anak-anaknya yang mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga bisa melapor ke situ. Dan ini akan diteruskan sampai ke ranah hukum kalau memang harus sampai ke ranah hukum. Inilah wadahnya ceritanya. Ada UMKM juga itu nanti ditangani oleh Dinas Koperasi. Jadi ini contoh kecil, Ji. Jadi insya Allah semua SKPD selama apa yang ada di lorong ini bisa kita SKPD turun untuk bina, maka akan turun. Selanjutnya di lorong wisata, kenapa kita pernah dengar mungkin The Lord? Apa ini The Lord? Ketongnya orang Inggris, The Lord. The Lord, Dewan Lorong. Kenapa ada 3 yang dipilih? Dewan Lorong itu kan ada 3. Tokoh masyarakat, unsur wanita, dan unsur pemuda. Kalau tokoh masyarakat ini, istilahnya kalau tokoh masyarakat membicara pasti mendengar semua warganya. Yang kedua kalau ibu-ibu, ada memang itu kalau di lorong itu ibu-ibu, satu kali berteriak, biar bapak-bapak tangkat tong. Iya, takin-taki. Ada mentong ibu-ibu begitu, itu yang kita harapkan bisa jadi di luar gender, mewakili gender. Kemudian ada lagi 1 milenial, anak muda. Anak muda kan tenaganya besar Ki. Jadi kalau anak muda yang digiatkan jadi barang-barang. Itu alasan kenapa ada 3 The Lord yang dipilih. Ya, Pak Kadis. Kalau berbicara tadi yang Pak Kadis sampaikan tentang lorong wisata, jadi lorong wisata itu adalah lorong yang memiliki karakter dan potensi sebagai destinasi wisata. Betul. Itulah kenapa disebut lorong wisata, begitu Pak Kadis ya. Nah, tadi Pak Kadis ini karena beliau selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang berurusan dengan sayur mayur, ya, dengan lombok, bawang merah, bawang putih biar mahal tetap dibeli ya. Lawan begitu kalau orang Makassar dilarang makan lombok ya. Pokoknya biar 100.000 1 kilo tetap dibeli ya, tetap
pedis ya. Tidak enak makan kalau tidak anu. Iya, tetap pedis lompok, pedis juga dompet. Tidak apa-apa Ji kalau itu. Oke, Pak Kadis tadi silakan Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Mari ya. Pak Kabak Umum sudah hadir juga bersama kita di sore hari ini, Bapak Muhajir. Iya. Ya. Semakin ganteng aja beliau ya. Semakin muda ya. Semakin muda iya. Okay. Cukur baru kayaknya beliau ini. Ya baik. Dan kita sudah mulai acara ini live, Pak Kabak Umum. Dan mohon izin ini melanjutkan lagi pertanyaan saya ke Pak Kadis Ketahanan Pangan. Pak Reza, jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah setelah menetapkan ini adalah lorong yang dikategorikan sebagai lorong wisata, kemudian sudah dilakukan pembinaan. Nah, step setelah itu bagaimana Pak Reza? Pak Reza tadi mengatakan bahwa hasil-hasil produk dari lorong wisata itu banyak yang langsung bisa diterima di pasar. Nah, yang mengusahakan pasar apakah juga bisa difasilitasi oleh pemerintah? Tidak, Pak Reza? Iya, jadi kalau berhubungan dengan pasar, jelas dinas koperasi berperan di situ, dinas perindak juga. Bahkan kalau ibu-ibu kan di lorong itu banyak di tempat lain sudah menjual makanan atau dari produk-produknya itu sudah dalam bentuk makanan. Kami fasilitasi juga untuk pembuatan izinnya. Selain dari pemerintah memfasilitasi, sudah banyak juga seperti yang tadi saya kunjungi di Karmila Sari, Tamalan Rea, Gelail itu langsung menerima. Kalau bilang dari lorong wisata KWT. Itu komitmen juga ya. Sudah komitmen, tetapi ada standar-standar pengemasannya. Ada standar pengemasannya. Kemudian mereka ini kan ada juga kalau yang beberapa itu pengolahan abon lombok. Jadi lomboknya yang terlambat di peti agak kering-kerimi itu tidak dibuang. Jadi abon lombok Ki. Mantap ya. Ada juga yang Pak Coy, kalau Pak Coy ini Pak Wali sudah perintahkan kepada camat-camat setiap ada kegiatan kepada bagian umum juga Balai Kota. Kalau ada kegiatan tingkat kota, pesan kok Pak Coy, ini Pak Coy jus sayur Pak Coy. Pak Coy. Pesan kok untuk disajikan ke tamu-tamu. Hijau-hijau. Nah, ini bagus untuk bapak-bapak ini. Iya, memang stabilitas. Supaya stabilitas dengan Pak Kintaki juga. Buat bapak-bapak ya. Pak Erik mungkin masih tidak perlu, Pi. Iya, kemudian ada juga yang seperti tadi di Barabaraya itu dia sudah kerjasama sama penjual makanan, penjual gado-gado. Kangkung sama sawinya itu sudah langganan, jadi dia tetap berproduksi karena dia sudah jelas pasarnya siapa yang harus beli. Itu ya. Jadi jangan kita takut, pasti akan minimal orang dalam lingkungan lorong itu pasti beli. Karena daripada dia pergi beli di luar, kalau kayak Lombok di Pasar Terong saja 40.000, mungkin di lorong itu hasilnya ibu-ibu bisa 30. Ini Pak, seperti apa untuk pengawasannya sendiri? Karena kalau inspektorat ini kayak dari malak-malak ya orang. Iya, apanya yang mau diawasi Pak di lorong wisata? Di lorong wisata karena banyak yang bilang katanya masih namodali sendiri. Begitu. Pandan daerah ni awasin ada taji begitu. Silakan. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja. Kenapa disebut strategis? Karena ada beberapa variabel di dalamnya. Nah, kegiatan pada tahun ini hampir seluruh SKPD harus memiliki kontribusi ke lorong wisata. Nah, termasuk ke inspektorat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, apa sih kontribusi inspektorat? Nah, ini versinya agak berbeda. Kenapa? Karena pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar, tentu untuk mensukseskan program lorong wisata ini, tentu menggelontorkan dana yang nilainya cukup besar dan bervariasi untuk dikelola oleh Bapak Ibu, dalam hal ini lorong wisata. Nah, dalam hal ini tentu karena ini menggunakan APBD, nah ini kembali fungsi inspektorat di mana? Nah, perlu saya sampaikan bahwa fungsi inspektorat secara umum adalah ada 3 Pak. Ya, yang pertama adalah melakukan review. Kedua melakukan audit.
kemudian melakukan evaluasi. Nah, fungsi review ini untuk memberikan insurance, penjaminan kepada seluruh pihak, baik oleh pemerintah, dalam hal ini SKPD, maupun kepada warga, ataupun rekanan. Jadi terlebih dahulu seluruh jenis kegiatan, mulai dari perencanaan, kemudian program, pelaksanaan kegiatan, sampai kepada evaluasi, seluruh anggaran yang akan digelontorkan itu terlebih dahulu harus direview oleh inspektorat, Pak. Begitu ketentuannya, sehingga tidak ada keraguan untuk menjalankan kegiatan ini. Kita memberikan dukungan maksimal mungkin. Itu pun juga kami di inspektorat memberikan kesempatan kepada teman-teman pimpinan SKPD untuk melakukan konsultasi. Konsultasi, apakah program ini seperti apa mekanismenya, bagaimana menyusun kontraknya, dan lain-lain sebagainya. Jadi memberikan konsultasi untuk memastikan bahwa kegiatan program lorong wisata ini berjalan dengan baik, aman tentunya dalam hal penganggaran. Itu saya kira tugas pokok yang wajib kami kerjakan teman-teman di inspektorat, karena di inspektorat itu ada dua sebenarnya fungsional ya. Jadi jabatan struktural dan jabatan fungsional auditor. Jadi kami punya di sana auditor yang kebetulan tidak mengelola anggaran tapi memeriksa. Mereview, mengaudit. Anggaran negara karena ini adalah APBD. Tapi pun anggaran masyarakat duit najiten aja. Oh tidak. Tidak, Ji. Tepuk tangan dulu dong. Silakan. Untuk masyarakat kita. Karena banyak sekali korban tahu kan. Iya, kayak itu wujud kecintanya terhadap pemerintah kota, terhadap program long list ini. Jadi kolaborasi antara warga dan pemerintah. Iya, seperti itu ya. Oke. Di sore hari ini terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irban. Dan untuk waktunya, untuk penjelasannya. Jadi aman ya. Aman semuanya 86. Pokoknya tidak 86 ya. Pokoknya tidak jadi paresi panodeta. Anggaran pemerintah, Ji. Oke. Di sore hari ini juga berkesempatan hadir di tengah-tengah kita adalah Kepala Bagian Umum DPRD Kota Makassar ya. Beliau nih yang punya acara nih, jangan main-main. Tepuk tangan dulu yang punya acara Pak Kabak. Oke. Tambah ganteng beliau ini. Jadi kita juga akan Cukuru beru nih. Akan menanyakan sedikit kepada Pak Muhajir tentang program kemitraan yang digagas dari Humas DPRD Kota Makassar. Kayak bahaya makin acara ya Pak. Luar biasa. Ini salah satu gebrakan luar biasa tentunya untuk bagaimana menerima aspirasi masyarakat langsung ke tingkat-tingkat paling bawah, begitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari program kemitraan ini dan mengapa diluncurkan program kemitraan anggota DPRD ini? Silakan Pak. Pak Kabak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti rong mic-nya rong. Ganti rong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat wabarakatuh. kita semua. Yang saya hormati Pak Kadis Ketahanan Pangan, dari Bapak Inspektorat, Bapak Ibu semuanya, tokoh-tokoh masyarakat hadir, Pak Kasubah Humas, Pak Kasubah Tata Usaha DPRD Kota Makassar, dan tak lupa juga saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang sempat hadir pada sore hari ini mengikuti diskusi kita dalam rangka bagaimana kita semua SKPD atau seluruh warga masyarakat Kota Makassar mendukung apa yang menjadi program unggulan dari pemerintah Kota Makassar. Lomnis ini Pak Kadis ya, merupakan program unggulan kita, Pak Bapak Wali Kota, dan kita harus mendukungnya. Kalau ditanya, mungkin DPR apa bentuk support diberikan, seperti yang diberikan kepada Sekretariat DPRD yang merupakan juga adalah sebuah SKPD, OPD di pemerintah Kota Makassar, maka kami juga melakukan beberapa terobosan. Nanti karena mungkin ini sebagai bentuk dukungan di sekretariat, dan pada umumnya seluruh anggota DPR yang terhormat yang ada di DPRD Kota Makassar itu mendukung secara penuh apa yang menjadi program dari pemerintah Kota Makassar.
Kalau ditanya apa yang menjadi program kami, insya Allah kalau diterima ini, kalau perlu nanti Pak Humas, nanti kita adakan di semua kecamatan ya. Woi, tepuk tangan dulu. Kita adakan di semua Nih Pak Kintas semua di kecamatan. Jadi semua kecamatan akan diadakan seperti ini. Ya di Pakin ini supaya menjadi wujud betul bagaimana bentuk kepedulian kami, bentuk kolaborasi kami dan dukungan kami dari Sekretariat DPRD Kota Makassar agar seluruh kegiatan-kegiatan anggota DPR, apalagi tadi Erota ya, Erota Pak Erota. Itu bagaimana lebih mendekatkan diri, mendekatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga lebih mudah mengakses, menginformasikan, menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan di daerahnya itu. Betul. Dan ini semua kita membuat bagaimana semua masyarakat itu lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih cepat mengakses informasi atau menyampaikan informasi itu kepada DPR. Jadi lewat ini juga kesempatan ini ketika kita adakan seperti ini juga bagian dari bagaimana kita mendukung program-program pemerintah Kota Makassar untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Betul. Sehingga semua bisa berjalan baik, lancar dan aman. Itu apalagi ini bagus sekali kalau kacini kan saranta sagam gambar dari YouTube. DPRD Makassar, Subrekir Kirong, YouTube nah, DPRD luar biasa. Tapi ya pastinya kalau konsep seperti ini memang kan sangat begitu langsung menyentuh ke masyarakat dan ini betul-betul menjadi satu program yang harus betul-betul harga mati sukseskan Longwis. Begitu Pak. Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, terima kasih Pak Muhajir ya. Untuk waktunya. Jadi kalau di setiap kecamatan catat Pak Kabak Humas ya. Ya, Ana dan Erik. Weh, mantap, luar biasa. Ya. Kita akan lanjut lagi. Balik lagi ke Pak Reza nih. Pak Reza, tadi kan dari DPRD sudah berkomitmen ya untuk mendukung program lorong wisata ini, mensupport ya. Kemudian juga dari Inspektorat sudah mengatakan akan bekerja sama ya dalam hal pengawasan pemanfaatan budget-budget ataupun dana-dana yang akan nanti digelontorkan. Nah, ini juga saya mau satu pertanyaan. Waktu Pak Wali ke Amerika itu, beliau di depan White House bilang bahwa program Longwis ini adalah pintu masuk program strategis Pemkot Makassar. Apa maksudnya itu Pak? Pak Reza. Pak Reza ikut ke Amerika kan Pak? Iya, ikut. Saya lihat di belakang. Oh iya. Di video, aku lihat di video. Padahal saya di belakangnya Pak Reza juga itu. Di dalamnya dekat Joe Biden. Silakan Pak Reza. Silakan Pak Kadis. Iya, jadi yang dimaksud pintu gerbang, jadi pintu masuk ya. Pintu masuk. Jadi memang hampir semua program strategis Pak Adama di sini memang masuk di lorong wisata. Tadi saya cuma menyampaikan hal yang sedikit, tetapi banyak hal lagi yang belum saya sampaikan. Salah satu program strategis Adama itu adalah beasiswa anak lorong berprestasi. Berarti masuk di lorong lagi. Nah, itu. Kemudian apalagi ya kegiatan banyak hal-hal yang memang dimulai dari lorong. Seperti juga aset-aset pemerintah kota ini kan lorong banyak. Lorong itu belum tercatat sebagai aset pemerintah kota, padahal ini lorong adalah sudah menjadi fasilitas umum. Maka lorong itu pendataan lorong itu kan kegiatan pertanian itu masuk lagi dalam lorong, berarti dua memang nih. Dan hampir semua kegiatan-kegiatan UMKM. Itu di lorong lagi. Jadi memang lorong wisata ini pintu masuknya semua program-program hampir semua ya, tidak semua. 24 program strategis itu masuk di lorong wisata. Itu yang tadi. Kemudian menyinggung masalah anggaran. Jadi ini perlu saya luruskan juga. Ada Pak Inspektur juga di sini. Ini berkembang di masyarakat dan juga media medsos dan media online. Ada itu anggarannya untuk lorong 10 juta. 10 juta satu lorong. Itu yang banyak beredar. Ini kalau masyarakat dipikir modali dulu deh, beli macet, beli apa semua. Ternyata tunggu-tunggu tidak ada. Karena memang tidak ada. Inilah banyak yang mengembangkan berita-berita hoax. Bila orang berita bohong. Ada anggarannya, padahal sebenarnya tidak ada. Kita baru makanya ini
seandainya Pak Ara sudah ada juga nih, kita berharap anggaran perubahan kita kan usulkan tiap dakel dana kelurahan itu bisa disetujui DPRD, ada penambahan 10 juta per kelurahan. Iya. Bukan baru per lorong. Ya Pak, ya, baru akan. Tetapi itu untuk pengadaan CCTV sama WiFi lorong. Oh. Kenapa harus ada CCTV di lorong? Selama ini kan di jalan-jalan besar dia ada CCTV, di lorong juga perlu. Mohon maaf, saya bilang, banyak kriminalitas terjadi dimulai dari lorong. Iya. Yang kalau ini kan apalagi kayak lorong ini tidak satu pintu, banyak pintunya, orang bisa lari sana sini. Nah, ini ada CCTV bisa pantau-pantau. Oh, minimal ini yang mau berbuat kejahatan berpikir 2 kali kalau mau bikin kejahatan nih. Ada CCTV, jangan sampai disorting kayak ini, dilihat gampang nggak ditahu. Nah, itu. Kenapa ada WiFi? Karena CCTV ini harus langsung terkonek ke war room balai kota. War room balai kota itu memonitor seluruh CCTV yang ada di kota, CCTV publik, dan juga terkoneksi dengan Polrestabes. Makanya kalau kemarin kita lihat bom yang di gereja di sudut katedral iya. itu kan langsung ditahu, dan juga Polrestabes langsung melacak karena memang terkoneksi langsung ke war room dan ke Polrestabes, sehingga hampir semua kejadian-kejadian di Makassar seperti juga kemarin pembunuhan yang di Tanjung itu, iya, itu bermodal CCTV, iya, iya, itu bisa langsung ditahu. Banyaklah kejadian-kejadian kecelakaan, bahkan ada juga masyarakat yang ada kebutuhan kecurian atau apa, dia minta tolong datang ke balai kota minta dibukakan, akan kelihatan juga. Nah, ini kelebihannya. Itu tingkat jalan poros. Makanya kalau di lorong juga ya meminimalkan kriminalitas di lorong. Itu tujuannya. Iya, mantap. Luar biasa. Jadi lorong-lorong ini bisa lebih aman dengan pengadaan CCTV. Iya. Dan intinya jangan percaya berita-berita hoax ya, bahwa ada bantuan. Tidak ada itu. Jadi, oke. Kita dengar semua di belakang. Didengar Pak. Tepuk tangan dulu Pak, kalau begitu tepuk tangan dulu. Iya. Ya, jadi kalau lorong-lorong itu akan diberi CCTV, lorong di rumah saya mau didaftar. Pakai CCTV ya. Betul. Ya, jadi kucing saya akan aman. Akan aman itu ya. Akan aman. Tapi kalau saya ke Pak Irban dulu ini Kak Ana. Ya. Regulasinya seperti apa itu? Kalau bicara tentang program strategis Pemkot Makassar dari lorong ini, itu seperti apa regulasinya yang tentunya bisa yang supaya tidak diperiksa orang clear BPK. Oke. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa lorong itu sebenarnya adalah aset ya. Baik. Silakan Pak Kadis dan Pak Kabah Humas, Bapak Ibu saya hormati. Jadi begini, tentang regulasi. Jadi tadi berkaitan dengan isu seperti itu, perlu saya garis bawahi bahwa kami pihak inspektorat dalam hal ini auditor memeriksa menjalankan pekerjaannya itu berdasarkan profesionalisme. Tentu tidak berdasarkan isu-isu, kemudian berita-berita hoaks. Dalam hal kami melakukan upaya pengawasan maupun pengendalian, itu kami berdasarkan dokumen Pak. Jadi dokumen penganggaran, kita lihat di situ semuanya. Tadi saya ulangi mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran dan pelaksanaan. Jadi regulasinya adalah seluruh kegiatan kami itu memeriksa, melakukan review, audit maupun evaluasi itu berdasarkan dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, tidak menutup kemungkinan memang juga ketika ada warga yang merasa, nah itu boleh ada salurannya juga, boleh. Sekarang kan terbuka kepada siapa saja yang mempunyai pendapat, silakan melakukan misalnya laporan atau klarifikasi. Ya, ketika ada hal-hal itu wajib itu untuk melakukan sebagai controlling juga kepada pihak pemerintah kota. Nah, silakan apakah ada hal dilaporkan asal yang bertanggung jawab, punya fakta, punya bukti, dan saya kira bisa mempertanyakan juga kenapa ada seperti ini, kenapa ada seperti ini. Dari situ nanti kita melakukan
upaya-upaya sesuai dengan regulasi yang ada untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi seperti apa. Kita lihat regulasinya, kita lihat aturannya, kita lihat dokumennya. Apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti atau seperti apa? Tapi saya kira ini bukan untuk menakut-nakuti, karena jangan sampai ada begini-begini kita jadi agak-agak takut melakukan kegiatan. Jadi silakan, saya kira kegiatan ini sudah terencana dengan sangat baik, sehingga kembali kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatan program unggulan ini dengan sangat baik pula, tentu dengan berdasarkan regulasi yang ada. Karena ini kan sudah ada dokumennya semua, Pak. Sudah ada dokumennya, ada tahapan-tahapannya bagaimana melaksanakannya. Nah, saya sampaikan tadi, kalau masih ada hal yang kurang jelas atau ada keraguan dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan program lorong wisata ini, bisa meminta kepada pihak inspektorat, kepada SKPD untuk melakukan konsultasi kembali. Iya. Dan kami siap melayani. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Apalagi sekarang untuk konsultasi dan menyampaikan aspirasi itu lebih gampang. Iya. Ke DPRD ada aplikasi Ajamma. Ya, itu bisa langsung dibuka ya. Betul. Oke, kita kasih kesempatan dulu Erik untuk warga bisa bertanya. Pak, silakan. Karena mic-nya tidak bisa sampai ke belakang, Pak, tapi bisa ke depan, Pak. Boleh ke depan warga dari Manggala daripada Kukang yang hadir. Silakan Ki, Bapak. Pak, iya, Bapak singkat, juga bisa siap-siap, singkat, padat dan jelas, Pak. Jadi 1, 2, ya kita mungkin 3 ya. Oke, silakan Bapak. Silakan Pak. Iya, Pak Heru silakan. Iya, silakan. Iya. Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Oh, terima kasih banyak Pak Lurah. Silakan luar biasa. Pak Lurah. Tepuk tangan Pak Lurah. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, yang saya hormati Bapak Irban mungkin, Sekretaris Inspektorat Kota Makassar. Irban ya. Insya Allah Pak. Jadi segera saya sampaikan bahwa kami di lorong wisata Somerset atau Perak ini Pak, SKPD yang sudah mensupport itu adalah Dinas Ketahanan Pangan dengan DP2. Kedua, pelaku UMKM di lorong Perak atau Somerset itu Pak ada 28 pelaku UMKM Pak. Yang insya Allah sudah ada 15 yang terverifikasi melalui nomor induk berusaha. Tinggal kita insya Allah Pak nanti kita akan sementara uruskan sertifikat izin halalnya Pak. Karena kemarin kami dari ada pertemuan dengan pihak kaji untuk persiapan untuk IPRT-nya Pak Kadi. Sekedar penyampaian. Yang terakhir kami asosiasi di lorong Perak ini Pak ada 31 pengrajin perak Pak yang telah digawangi di satu wadah yang namanya Asosiasi Abolo Sibatang Pak. Dan alhamdulillah tahun ini kami sudah bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia terkait pemberian hibah bantuan untuk pengrajin perak Pak tadi. Inilah yang bagian daripada bagaimana lorong Perak ini diberdayakan sehingga pemberdayaan ekonomi lorong yang berbasis lorong sesuai dengan program strategis Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota 24 program visi misinya Pak. Insya Allah kami dari Kelurahan Borong terutama lorong Perak, insya Allah kami akan selalu total all out terkait lorong wisata. Yang pastinya kami sudah persiapkan ada 7 lorong Pak. Salah satunya adalah lorong Perak. Yang kedepannya juga nanti masih ada 6 lorong Pak. Kalau ada waktunya Pak Kadis bisa singgah-singgah Pak melihat yang lain Pak. Karena secara ekonomi potensinya di sini adalah pengrajin perak. Sedangkan di timur Kelurahan Borong itu ada Pak pelaku UMKM yang berbasis pada workshop atau dia handicraft Pak. Yang sudah dilengkapi. Terima kasih banyak Pak Kadis sempat hadir Pak. Terima kasih buat Sekretariat DPR Kota Makassar yang membuat acara ini luar biasa karena tadi sesempat ke belakang warga mengatakan wah luar biasa ini Pak bantuan pemerintah kota. Sekiranya itu terima kasih Pak Lurah untuk waktunya. Oke, demikian ya. Jadi sertifikasinya ya tadi ya Pak. Iya. Iya, yang diharapkan untuk para pengrajin lorong di sini. Supaya ada anunya, ada legalitasnya begitu kan? Iya, iya. Silakan Bapak tadi. Iya. Kita silakan Pak. Minta 3 ya, kita sekaligus. Pak Lurah tadi. Iya. RW Lorong Perak. Silakan Ki. Wah, luar biasa. Iya. Silakan Pak.
Biar ambil kameranya Pak, sini Pak, semua bisa dapat. Ya, ya, oke. Assalamualaikum. Oh ya, membelakangi lensa lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung menambahkan tadi sama yang apa yang disampaikan Pak Lurah, bahwa pengrajin di sini Pak ada tiga pengrajin. Jadi sebetulnya bukan perak saja, ada emas dan sama tembaga. Jadi sebetulnya tujuannya kita ini pengrajin logam. Jadi logam, ada perak, ada emas, ada tembaga. Ya, hanya yang selama ini dari pengembangan yang muncul di permukaan itu kenapa perak? Karena itulah kunjungan setiap ada tamu-tamu baik itu pusat dari kementerian atau komisi 9 atau apa. Itu yang ditunjuk, yang menonjol. Di Sombopu itu semua pengrajinnya di sini Pak. Di sini semua Sombopu. Jadi mungkin saya klarifikasi sedikit bahwa kami ini menonjolkan ini karena ini nama jalan, tapi pengrajin di sini dominan ini pengrajin logam, pengrajin logam. Logamnya itu adalah perak, emas, sama tembaga. Tembaga itu kalau ada perhiasan pengantin atau itu ada, itu yang begitu. Mungkin yang saya mau minta informasi dari Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, bahwasanya begini Pak, kita ini kita mau membentuk suatu karakter yang sebetulnya bagaimana mewujudkan muatan daripada longis itu. Muatannya itu bagaimana? Apakah kita ini karena ada kunjungan saja kita lantas kita memajangkan kita punya perak itu, perhiasannya itu yang kita persoalkan di sini, karena namanya longis Pak, yang seperti Bapak tadi katakan bahwa muatan yang ada sebetulnya longis harus tampilkan isi apa yang dijadikan longis. Begitu. Jadi kalau misalnya Pak Tabe, misalnya kalau di Jawa itu kalau namanya pengrajin kayak tas, memang di sekeliling memang sentralnya begitu, tas semua Pak. Nah ini yang saya bilang program pemerintah saya salut sekali Pak, cuma mengatakan untuk mengembangkan pengrajin pengrajin logam di kita di sini. Saya mungkin ke depan itu Pak mau butuh semacam termasuk itu, tapi investor Pak, investor. Karena kalau kita membuat acuan anggaran yang ada ini, kalau sampai 100 miliar Pak, tapi Pak ini tidak cukup Pak. Di sini tidak puas kalau pengrajin itu kalau sekitar begituan. Kalau kita mau membentuk suatu longis yang sebenarnya, yang begitu. Jadi kalau kita membuat suatu longis yang sebenarnya ada muatan yang ada, ya kita mesti ada pajangan instalasi kunjungan wisata. Oke, yang seperti Bapak dari awal mengatakan, seperti di Bali kita mau foto posting atau apa, itu mungkin bisa saja kita lakukan. Kalau kita datang saja untuk begini tidak ada yang dilihat, ya apa yang kita mau lihat jadikan postingan itu. Nah itu makanya itu saya tambahkan lagi ini untuk Pak Sekwan. Ini keluhan saya nih Pak. Saya wilayah Kelurahan Borong ini paling dilematis sekali kalau masuk era masa-masa mau pendidikan. Tidak Pak, masalahnya zona. Zona ini kayak masalah buat kita tiap tahun dilematis sekali Pak. Kita Pak yang dikucilkan wilayah kelurahan ini, paling dikucilkan sekali. Kita mau ke sana tidak masuk zona. Kita mau verifikasi lagi masalah akhir di anunya dia punya prestasi, kita bisa kita bisa berkompetisi. Karena ini masalah. Itu satu Pak, mungkin digarisbawahi, tolong kami dibantu untuk itu. Yang kedua, tolong Pak sampaikan juga ke Dewan, puskesmas kita tidak ada kodong. Kita pelayanan publik itu kesehatan ya, banyak yang sakit-sakit juga di wilayah kami Pak. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, makasih banyak Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kesempatan dulu Erik untuk dijawab dua tadi. Jika waktunya masih memungkinkan akan dibuka lagi pertanyaan. Karena mau mangaribi. Cepat aja masuk mangaribi ini sekarang. Ya, silakan mungkin dari Pak Kadis Reza dulu. Ya Pak Reza. Dan lanjutkan dengan Pak Kabak dan Pak Irban. Pak Irban ya silakan. Ya, pertama dari Pak Lurah tadi yang mungkin sekedar pernyataan mungkin ya Pak Lurah tadi. Terima kasih Pak Lurah, itulah kontribusi kami memang harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami ke lorong wisata. Kemudian yang Pak RW tadi, kalau saya berpikir begini Pak, ini NIB itu kan koperasi. Kalau ada usaha yang belum ada NIB-nya,
lapor di Pak Lurah, Pak Lurah fasilitasi ke koperasi, dinas koperasi, PTSP ini perizinan, kemudian perindak, itu kan 3 ini, 3 unsur ini yang mengeluarkan EMB sama PIRT. Itu silahkan, yang belum punya silahkan lapor di Pak Lurah, nanti ditanyakan apa kelengkapan berkasnya untuk kita terbitkan izinnya, supaya ada legalitas tak juga, supaya bagus tong itu kalau dibilang ada sertifikatnya, izinnya dari sini sehingga lebih berkualitas teman-teman pengrajin di sini. Kemudian yang kedua masalah etalase ini sebenarnya dari tadi saya mau bicara, etalase itu sebenarnya sangat bagus kalau ada setiap rumah ada etalasenya. Tetapi kalau belum mampu untuk setiap rumah, minimal sini kalau kan ada kerukun asosiasi tak. Mungkin dari asosiasi di situ bisa mengajukan proposal kepada pemerintah. Ada kalau ada lahan di sini kosong, fasum mungkin bisa. Saya tidak tahu apakah di sudut ini ada fasum atau apa. Bisa kita bikin toko sedikit, galeri sedikit di situ. Berapa kali berapa lah. Nanti kan baku tahu aja ini barangnya yang dititip, kan baku tahu aja seperti itu. Setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pengrajin perak di sini punya wadah untuk dikunjungi. Jadi tidak perlu tunggu orang dari luar Makassar. Biar orang Makassar kalau tahu selama ini seperti contoh saya punya barang pusaka kayak badik begitu. Di mana kamu bungkus ini perak, ini lapisi perak. Baru saya tahu di sini, tapi saya masih berpikiran saya masih rendah. Saya pikir mungkin bikin cincin ji. Saya tidak tahu apakah bisa bikin pembungkus sarung badik itu di sini. Kalau bisa ya berarti bagus tiba di sini. Itulah mungkin kalau ada tak satu, kasarnya galeri tak, bisa Tommy ditulis itu melayani apakah bungkus ini. Jadi tidak pikiran kita ini hanya sekedar perhiasan. Ya, tidak sekedar perhiasan atau sekedar. Ya, selamat datang Pak. Baik, selamat datang Bapak Adi Rashid Ali. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Wakil Ketua DPRD Makassar. Mantap. Tapi izin saya lanjut. Iya, silakan. Iya. Iya, jadi Pak Irman bisa tetap di atas, Pak. Tetap di atas saja Pak Irman. Iya. Tetap di atas, Pak. Tetap di atas, Pak. Ya, alhamdulillah ada Pak Ketua DPR di sini. Jadi setidaknya curhatnya Bapak RW tadi ini. Jadi tadi izin Pak Ketua, beliau ini berharap ada semacam etalase untuk pengrajin perak di sini. Makanya kami menyampaikan bahwa bagus asosiasi membuat proposal kepada pemerintah bagaimana bisa dibuatkan galeri. Jadi kita bisa pajang tak di situ, pajang hasil-hasil kerajinan tak. Mungkin bisa Tommy ditulis di situ melayani pembuatan pembungkusan ini. Bahkan songkok guru pun selama ini kan dari Bone emas. Siapa tahu bisa Tommy bikin di sini. Tidak perlu orang ke Bone pesan. Kan seperti sudah bisa sini ya. Oh ada dulu Jipalet di sini. Ini yang kita tidak tahu bahwa ternyata di sini tuh bisa Tommy bikin songkok guru. Selama ini kita selalu pesan ke Bone, ternyata di sini ada Tommy. Ini yang tidak terekspos ke masyarakat Makassar. Kemudian selanjutnya zaman sekarang Pak sebenarnya orang bisa jualan biar tidak pakai toko, online. Sekarang itu apa-apa dijual online. Pakai anak muda tak yang kreatif di sini. Bikin Instagramnya, bikin Facebooknya, bikin Twitternya, menampilkan di situ berkolaborasi sama influencer, content creator, endorse, di endorse atau Mas endorse. Erik juga bisa boleh di endorse. Iya, saya open endorse bersama Bu Ana. Iya. Ya bisa menjual tanpa harus buka toko. Sekarang kan seperti itu. Bahkan barang-barang itu lebih banyak orang kayak di Shopee, di Bukalapak orang lebih mau beli di situ daripada beli di toko. Meskipun sebenarnya belum ditahu kualitasnya kalau dibeli online. Kemudian yang saya juga menyambung sedikit yang tadi masalah puskesmas, ini mungkin bukan ranah saya.
tetapi saya sebatas pengetahuan saya pernah kepala wilayah juga, camat 2 kali, lurah 2 kali. Kalau masalah puskesmas, sebenarnya biar belum puskesmas dulu, biar puskesmas pembantu. Kalau ada fasum tak di sini, bisa diajukan ke dinas kesehatan, apalagi Pak Ketua juga di sini. Mungkin notanya sedikit Pak Ketua, ada dinas kesehatan turun bisa bikin kaki pustu. Pustu ini kurang lebih sama aja dengan puskesmas, cuma anunya yang kecil, ruang yang tidak terlalu besar. Ini untuk awal saja dulu, untuk memulai. Setelah itu ya bisa besar-besar sedikit kalau ada fasum-fasum yang lebih luas. Mungkin itu dari saya, Pak Erik. Oke, baik. Terima kasih. Pak Kadis, thank you. Pak Irban, ada ditanggapi untuk beberapa pertanyaan tadi dari Pak Lurah maupun dari tokoh masyarakat kita. Iya, sedikit karena sudah ada kita wakil rakyat kita di sini. Iya. Tadi sebenarnya waktu lewat di sini saya mutar-mutar, saya agak bertanya, ini kok lorong tapi kondisinya sangat eksklusif sekali ya. Ya. Penataannya bagus, walaupun lorong tapi dia agak berkelas. Ternyata tadi terjawab. Ternyata di sini banyak pengrajin perak. Emas. Iya, emas ya. Emas. Sehingga mungkin pasti income-nya lebih bagus besar, dibanding dengan ini. Jadi memang tadi sebenarnya kalau kita Longus ini adalah pintu gerbang untuk berkolaborasi. Iya. Oke. Ya, kita berharap bahwa tidak hanya bantuan dari pemerintah saja, tapi bisa saja nanti dari masyarakat lebih berkontribusi lagi sehingga terjadi kolaborasi. Jadi ini kan walaupun awal tapi sudah ada tanda-tanda yang lebih baik. Mudah-mudahan berkembang terus sehingga mungkin kalau bisa nanti lebih mandiri. Iya. Lebih mandiri. Itu yang saya mau sampaikan. Baik, terima kasih Pak Irban. Pak Irban itu bukan nama beliau loh. Iya. Pak Irban itu jabatan Inspektur Inspektur Pembantu Wilayah. Jadi Iya. yang mengawasi itu bukan Betul. inspektorat, tapi beliau ini yang punya tim pemeriksa. Ya begitu ya Pak. Nama beliau adalah Pak Munandar. Pak Munandar. Pak Irban itu. Kita langsung saja mungkin dengan guest star kita hari ini. Ya, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Rasid Ali yang sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih banyak Pak Adi. Iya. Yang paling jaga di kantor DPRD Kota Makassar. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Pak Adi bisa langsung saja Pak Adi untuk bisa memberikan advice-nya mungkin kepada warga masyarakat di sini, arahannya seperti apa untuk lorong wisata perak di sini yang ditempati oleh pengrajin logam, perak dan tembaga dan juga emas. Silakan Pak Adi. Silakan. Ya, yang pertama sebelum saya ingin menyampaikan paparan, tentunya saya ingin mengucapkan apresiasi saya kepada Humas DPRD, Saudara Akbar Cola panggilannya, bahwa dengan aspirasi Erok Tak yang launching ini tentunya menjadi sebuah aspirasi warga yang memang selama ini kita butuhkan sesuai dengan tema dari lorong wisata serap aspirasi warga. Sekali lagi terima kasih dari tim Humas DPRD Kota Makassar, semakin hari semakin kreatif dengan ide-ide yang baru. Yang intinya yang perlu saya sampaikan di sini hadir Dinas Ketahanan Pangan bersama dari mana Pak? Siapa? Inspektorat. Ya. Bahwa tentunya masyarakat yang kami cintai yang hadir pada sore hari ini, aspirasi ini penting sekali Pak. Kita untuk bisa diberikan langsung sama kami sebagai anggota dewan. Karena selama ini mungkin kita ada ketemu di mana, ketemu di ini, mungkin dengan acara mungkin live ya seperti ini. Kini kita bisa langsung mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan. Salah satu yang saya dengar tadi, saya maaf saya datang agak telat, soal aspirasi ternyata di sini banyak kerajinan perak dan emas. Memang setahu saya di Borong itu banyak pengrajin perak maupun pengrajin emas. Nah, saya beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah kota, bagaimana pengrajin perak dan pengrajin emas ini kita buatkan wadah semacam pameran. Apakah sudah pernah dilakukan oleh pemerintah kota? Dan kita sampaikan pembeli-pembeli jangan dulu dari luar.
ada berapa ribu SKPD ASN kita. Coba kalau semua itu membeli pengrajin perak emas ke pengrajin kita. Luar biasa pendapatannya, Pak. Contoh kemarin di RPH ya, ada dia bikin produk kerupuk kulit sapi, apa yang jadikan makanan kerupuk atau apa semua itu pembelinya langsung dari mana? Ribuan, langsung dari ASN-nya sendiri. ASN maupun dari tenaga honorer atau apapun itu langsung sudah jelas pembelinya. Jadi langsung ada output dan outcome-nya. Nah, yang kita harapkan dari kegiatan aspirasi warga ini, seperti contoh yang paling kita tekankan termasuk perak dan emas ini, yang paling penting adalah wadah. Kita lihat di tempat di luar negeri di mana-mana, itu biasa di Bali, itu ada wadahnya. Mira Silver, itu ada wadah. Jadi semua pengrajin itu diberikan wadah di situ, dan masyarakat baik tamu luar negeri maupun tamu dari dalam negeri itu bisa membeli di tempat itu. Nah, sekarang pemerintah harus punya wadah yang jelas. Biasa pengrajin perak dan emas ini kan dapat orderan dari Sumba Opu mungkin ya. Dari Sumba Opu, dari Sulawesi, kenapa enggak kita direct? Kita siapkan tempat dan langsung orang-orang itu membeli langsung ke tempat ini. Kalau ke Sumba Opu kan Anda mungkin dibeli pengrajinnya itu cuma harga berapa, tapi pembelinya di Sumba Opu Sulawesi dengan harga berapa. Tapi kalau kita buatkan semacam pameran, luar biasa itu harganya, langsung direct. Itu pembeli di Sumba Opu, pembeli di Sulawesi, Mas, itu kan Bapak yang masukkan pengrajinnya dan dibeli di situ. Yang kaya semakin kaya. Kenapa tidak kita buatkan pameran, workshop, bahwa ternyata di Sulawesi Selatan, di Kecamatan Manggala, di Kelurahan Borong, banyak pengrajin-pengrajin emas dan perak. Tepuk tangan dulu, Pak. Kenapa? Ini adalah sebuah kekuatan lorong, kekuatan warga khususnya yang ada di Kelurahan Borong, dan ini dari turun-temurun. Setahu saya ini turun-temurun, makanya ini semakin kayak cakar budaya, cakar alam yang harus dilestarikan, dan pemerintah harus hadir menjaga, buatkan pameran, buatkan workshop. Kalau ada acara tamu-tamu kenegaraan, undang dong pengrajin-pengrajin ini yang menjadi menrajin di depannya itu. Kalau dibuatkan penrajin bahwa pamannya tamu negara kan ada dari Australia itu yang masuk lorong keluar lorong. Undang dia, coba kita bisa buat penrajin. Siapa tahu dia bisa pesan atau bagaimana. Nah, sekarang tinggal kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Nah, ini tugas siapa? Tugas kita semua. Pemerintah harus clear, semua jelas. Ada program lorong wisata, inilah pemberdayaan masyarakat setempat, sekaligus menyerap aspirasi warga. Kurang lebih begitu, banyak kalau mau bicara lorong, banyak sekali. Mungkin lebih tema ke tadi Silver, soal wisata, soal Mira Silver, perak maupun emas, itu yang menjadi fokus kita, karena ini kebetulan di sini lebih banyak pengrajin itu. Saya kira itu. Iya, baik. Padat, singkat, aplaus jelas dulu. Ya. Luar biasa memang. Luar biasa. Aduh, Pak Adi yang ngomong bicara itu udah langsung to the point ya. To the point dan luar biasa. Dan semuanya clear. Ini ada pengacara kita yang berkata ya. Luar biasa. Pak Kasrudi. Iya. Baik, dan ternyata informasi dari Pak Lurah Borong ini, Pak Ketua, ini pengrajin di sini sudah pernah diliput di TV nasional, sudah juga dikunjungi oleh anggota DPR RI, Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, juga berpartisipasi di F8 kemarin ya, Pak Lurah ya. Luar biasa pengrajin kita di sini mendapatkan tempat terhormat itu. Dan kalau kita lihat video-video yang kemarin ditampilkan di Metro TV pada Pak Wali Live itu di syutingnya di sini ya, Pak Lurah ya. Oke, luar biasa. Ada satu lagi, tunggu dari untuk Pak Adi ya. Ya, Pak Adi, tadi juga yang berkembang adalah tentang anggaran lorong wisata ya. Bagaimana mengamankan lorong-lorong ini ya. Tadi Pak Kadis sudah itu berharap ke DPRD nanti di APBD perubahan. Pak Adi, yang berkembang seperti apa? Anggaran lorong wisata sudah saya ketuk itu
itu kurang lebih 117 miliar. Wow, 117 miliar. Jadi jangan lagi warga disuruh beli cet-cet. Jadi ada anggarannya. Dana pakai dakel, dana kelurahan. Dana kelurahan itu ada 400 juta, ada 600 juta, cuma harus ada pembantu bendahara ASN yang bertanggung jawab. Tidak boleh dia melakukan belanja tanpa aturan. Itu sembarang belanja tidak boleh. Makanya 117 miliar itu bukan diborong Ibu seluruh Sulawesi Kota Makassar. Iya, catat itu Pak Irban. Catat Pak Irban. Pak Irban, catat memang. Dan itu semua SKPD bertanggung jawab dengan Lonwis, lorong wisata. Lonwis. Iya kan? Kan ini dulu Lonset. Longgar. Lorong Garden. Lorong Garden. Sekarang Lonwis. Gitu. Pokoknya apapun namanya long-long, yang penting bagaimana lorong ini betul-betul pemberdayaan masyarakat setempat lorong. Nah, kalau lo ada juga lorong bersih. Lorong bersih. Jangan negatif tinggi. Bukan lombeng. Lomber itu lorong bersih. Lorong bersih. Oke. Baik, seperti itu. Ya, ini karena waktu kita sudah maghrib itu jam. Iya, sekolah juga betul. Karena waktu 18 maghrib 18.01, silakan mungkin untuk sonasi ini. Dan sekaligus sekolah. Iya, sekarang sekolah ini kan memang sonasi. Sekarang bukan lagi negeri, tapi swasta juga akan diikutkan. Makanya kami meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, saya sampaikan bersama Komisi Arab Pak Kasrudi juga, tidak boleh lagi orang tidak sekolah di Kota Makassar. Betul tidak? Tidak boleh masyarakat di Kota Makassar, apalagi di Kelurahan Borong yang tidak sekolah. Harus sekolah. Saya sampaikan kepada kalau kadis pendidikan tidak mampu mengcover semua itu, Anda mundur sebagai kadis pendidikan Kota Makassar. Harus tegas. Kita sebagai anggota dewan dipilih oleh rakyat harus bekerja. Bukan datang bawa sembako sudah itu hilang. Harus bekerja. Bekerja kita dalam mulut. Kita mengawasi, menegur. Kalau dia tidak bisa lakukan, kita rekomendasi ke wali kota untuk dievaluasi, dimutasi, atau dipindahkan, atau dinonjobkan. Harus tegas. Mantap. Nah, itu harus tegas. Kalau kita nggak tegas, kita nggak dihargai. Anggota dewan harus tegas, harus kuat. Harus itu. Kan ketahuan di masyarakat lihat kerja-kerjanya anggota dewan. Betul. Baik. Terima kasih Pak Adi Rashid Ali. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak Adi Rashid Ali, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Dan terima kasih juga Pak Kadis. Pak Kadis, terima kasih Pak Munandar selaku Irban Inspektur Pembantu wilayah dari kantor Inspektorat. Oh begitu. Satu lagi sebelum kita tutup ya. Sebelum ditutup, Pak Kasrudi 2 menit saja Pak. Boleh, silakan. 2 menit Pak ya, bukan 2 jam Pak ya. Pak Kasrudi 2 menit. Karena kalau anggota DPR itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Adi Rashid Ali. Yang saya hormati Pak Inspektorat, diwakili oleh Pak Inspektur Pak Irfan Munandar. Pak Irban. Yang saya hormati dari Dinas Perdagangan Ketahanan Pangan. Dihadiri sendiri oleh Pak Kadisnya. Yang saya hormati teman-teman sekretariat DPRD Kota Makassar yang menyelenggarakan acara ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat hadir di suasana sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan panutan umat Islam seluruh dunia. Karena waktu yang cukup sempit, kami juga mohon maaf karena barusan ini kami melaksanakan paripurna tentang pembahasan anggaran perubahan 2022. Seperti apa yang dikatakan tadi Wakil Ketua kami, bahwa semua anggaran lorong wisata itu sudah di ACC oleh DPRD Kota Makassar. Terus yang kedua, saya berharap acara-acara kali ini
tidak sampai hanya di sini saja, karena inilah yang bisa memperdayakan ekonomi. Ya, ini acara yang bisa memperdayakan ekonomi masyarakat yang ada di lorong. Guna lorong wisata bukan hanya cet-cet sebenarnya. Bagaimana ekonomi rakyat di lorong bisa meningkat. Itu gunanya lorong wisata. Oleh karena itu semua dinas yang ada anggarannya untuk lorong wisata, termasuk dinas ketahanan pangan, harusnya menyelenggarakan di lorong-lorong. Ya. Jangan lagi di gedung-gedung. Ini yang bagus ini di lorong-lorong. Paling tidak memperdayakan masyarakat lorong. Terakhir barangkali itu yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasrudin. Terima kasih Pak Kasrudin. Dapil beliau, dapil. Oh, dapil. Oh iya, sama dengan Pak Ara juga dapilnya di sini tong. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semua narasumber Pak Adi Rashid Ali. Terima kasih Pak untuk waktunya. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Reza, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Pak Munandar, Irban 4. Terima kasih banyak Pak. Pak Lurah, Pak RW, terima kasih, dan Pak Kabat, seluruh masyarakat yang ada di lorong wisata Perak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini. Waktunya. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Celebes TV yang mendengarkan di Radio Smart FM, yang menyimak di YouTube Smart FM dan juga YouTube DPRD Kota Makassar. Nantikan kembali program kemitraan DPRD Kota Makassar dengan masyarakat di edisi berikutnya, dan kita pamit Erik. Ya, kita pamit. Saya Erik Alamsyah. Saya Silvana Roslin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duliki. Salam Aki. Terima kasih Pak Ketua Cu, luar biasa. Terima kasih. Apakah ada beda foto? Terima kasih banyak. Sini kita foto-foto supaya tidak lupa.